Baik, kelihatannya siswa-siswi ceria semua ini kelihatannya nih. Sudah pada makan belum ini? Belum. Alhamdulillah sudah. Nah, Belum, Pak. Nah, siapa yang belum tadi? Pak Ruli. Belum yang kedua kali. Tapi kalau belum sarapan, nasi mungkin sudah makan kue ya. Jangan sampai tidak sarapan sebelum belajar. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Nanti doanya dipimpin oleh Ruli. Silahkan Ruli untuk pimpin doa. Siap, gerak. Pada Bapakku hormat, gerak. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Mungkin dengan doa kita mudah-mudahan di pembelajaran hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak ingin tahu kehadiran anak-anakku sekalian di dalam kelas. Mungkin bisa disampaikan oleh sekretarisnya. Zuhro, sekretaris Zuhro. Iya, Pak Guru. Hadir semua atau ada yang keluar tadi temannya? Alhamdulillah hari ini hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua dan sehat semua. Tidak ada kursi yang kosong kelihatannya ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih sekretaris. Sama-sama, Pak. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk. Ya, komposisi penduduk. Tapi sebelumnya saya atau Bapak ingin tahu pembelajaran kemarin itu ada yang masih ingat tidak? Kita belajar apa kemarin sebelum komposisi penduduk? Potensi sumber daya alam, Pak. Ya, iya, pintar Zuhro. Yang lain juga nanti bisa aktif ya anak-anak ya. Supaya nanti pembelajarannya lebih hidup di kelas. Baiklah, untuk pembelajaran kemarin ada sumber daya alam dan juga ada kemaritiman juga. Nah, sekarang kita lanjut ke komposisi penduduk. Nah, kemarin kita belajar fisiknya, kita sekarang belajar SDM-nya, sumber daya manusianya. Oke, masih semangat anak-anakku sekalian? Kita mau belajar? Masih. Siap, Pak. Nah, siap. Nah, mungkin untuk mengawali pembelajaran kita, lebih bagusnya kita menyanyikan lagu yang kebetulan sekarang ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa anak-anak? Izin, Pak. 77, Pak. 77, ya, pinter semua. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat diberikan badan.
tetap setia, tangannya semangat. Setia Pertahankan Indonesia Indonesia kita tetap tetap setia, tetap setia negara kita. kita. Oke, tepuk tangan semuanya untuk semangat masing-masing. Oke. Anak-anakku sekalian, ini lagu motivasi supaya nanti anak-anakku sekalian tidak ngantuk ataupun tidak tidur di kelas ya. Jangan sampai tidur di kelas. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar komposisi penduduk yang Bapak sampaikan tadi. Jadi Bapak ingin menunjukkan apa tujuan kita belajar hari ini. Sebentar anak-anakku nggih. Sudah kelihatan anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Nah, lihat ya tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti diharapkan nanti ada gambar, nanti anak-anak bisa nonton video atau lihat data. Nah, setelah itu nanti diharapkan kalian bisa atau mampu menjelaskan komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin. Anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Nanti ada di LKPD-nya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan karakteristik penduduk desa dan kota dari aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian peserta didik kalian juga diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian berdasarkan LKPD. Oke. Oke, anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk menyingkat waktu, akan Bapak berikan satu gambar untuk menstimulus anak-anakku sekalian. Nanti kalian bisa amati. Kira-kira Wahyu, ini gambar apa Wahyu? Nomor 1 itu. Coba. Wahyu mana? Hadir, Pak. Oh, hadir. Nah, Wahyu. Gambar 1 itu gambar apa kira-kira? Menurut Wahyu? Gambar temannya Norma, Pak. Saya, Pak. Ini gambar 1. Iya, silakan. Pak. Kemarin lagi di jalan, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Zuhro. Gambar nomor 1 ini kayaknya anak jalanan, Pak. Lagi minta-minta di jalan. Iya, pinter. Wahyu nanti juga bisa diperhatikan gambarnya ya. Nah, kalau misalnya nomor 2, Sopyan. Itu Norma sedang belajar, Pak. Oh, Norma ya, sudah kenal dengan fotonya ya. Iya. Dengan belajar berarti anak nomor 1 ini tidak sekolah, nomor 2 ini sedang sekolah. Nah, ini nanti Bapak bagi LKPD-nya dan juga gambarnya juga ada di LKPD nantinya. Kemudian gambar kedua, gambar berikutnya. Nah, ini ada 4 gambar. Sri, mana Sri Karsini ya? Ya, Pak, saya. Nah, kira-kira ini kok ada kambing, ada gubuk, ada angkot. Nah, ini ada simbol di tengah-tengah jalan aspal. Nah, kira-kira ini menurut Sri yang ada angkotnya ini di mana? Di kota, Pak. Oh, pinter. Kalau Ruli yang ada gubuknya ini
Di mana ini ya? Yang ada gubuknya. Di pedesaan itu, Pak. Di pedesaan atau di desa. Oke, baiklah. Anak-anakku sekalian memang pinter-pinter ya. Belum belajar benar-benar sudah tahu. Nanti di LKPD Bapak tampilkan apa yang harus dilakukan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini pengantar dari Bapak berupa gambar. Kemudian nanti juga ada data yang akan Bapak bagi satu persatu. Baiklah anak-anak, untuk mengawali langkah-langkah kita dalam pembelajaran, pertama ya nanti Bapak akan bentuk kelompok ya. Kalian akan Bapak bentuk kelompok 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya berjumlah dua orang. Iya, Pak. Nanti setiap kelompok bisa bertanya dengan kelompok lain, dan yang kelompok lain juga bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok tersebut. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang saya tampilkan LKPD-nya. Sebentar anak-anakku. Nah, lihat anak-anakku sekalian. Belum, Pak. Belum dibuka, Pak. Ini sudah. Belum, Pak. Oh, belum. Diulang. Sabar. Lihat. Iya, Pak. Nah, ini ada bahan ajar anak-anakku. Nah, foto atau gambar yang tadi tampil juga di sini ya. Ini komposisi menurut pendidikan. Jadi anak-anakku tadi sudah tahu gambar 2 itu tidak sekolah, gambar 1 tidak sekolah, gambar 2 anak yang sedang Sekolah atau belajar. Ya. Kemudian nanti juga bisa menurut komposisi bidang usaha. Nanti kalau kalau anak sekolah, kalau mau bekerja, kira-kira pekerjaannya itu apa ya? Jadi apa kira-kira ya? Kalau tamat sarjana misalnya. Bisa menjadi guru, Pak. Bisa Dokter. jadi guru. Dokter. Iya. Jadi kantor, Pak. Iya. Direktur. Dari direktur jadi insinyur. Kalau tidak sekolah gimana? Kalau tidak sekolah bagaimana ya? Nasib anak-anak tidak sekolah itu bagaimana kira-kira ya? Ada Jadi yang tukang tahu? sapu. Jadi tukang sapu. Jadi tukang sapu. Kerja proyek. Pekerjaannya itu mengandalkan tenaga saja, Pak. Iya, jadi alias jadi buruh ya. Iya. Nah, kalau kalian Dasar. nanti kalau kalian sudah gede, sudah besar, kira-kira mau jadi buruh atau jadi dokter? Dokter. Jadi dokter. YouTuber. YouTuber itu juga harus pinter ya. Ya, harus pinter. Jadi rajin-rajinlah Belajar. Kemudian yang C ini komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis desa dan kota. Gambar tadi yang sudah kalian lihat ini menunjukkan menunjukkan keadaan di desa dan juga di kota. Nah, nanti ada hubungannya dengan bidang usaha.
anak yang sekolah usahanya bisa usaha mandiri, bisa membuat perusahaan misalnya, jadi direktur usaha sendiri. Nah, kalau tidak sekolah jadi buruh, ya kan, ngikut orang, ya, jadi kuli. Nah, tidak punya usaha sendiri. Nah, kan yang di kota juga. Pak, izin ke belakang. Ya, Ruli ya. Jangan lama-lama Ruli. 2 menit saja. Nah, komposisi penduduk geografis desa dan kota juga akan mempengaruhi bidang usaha. Di desa kira-kira usahanya apa ya? Pertanian. Peternakan. Ternak. Nah, ada kambing nih. Kambing siapa ini ya? Nah, Kambing saya, Pak. nah, untung di kandang ini tidak dilepas ini. Baiklah anak-anakku. Nah, ceria tapi serius, rileks tapi berilmu. Nah, nanti insya Allah kita dapat ilmu. Kemudian usaha di kota kira-kira apa, Fatma ya? Mana Fatma? Iya, ya Pak. Nah, Fatma ini senengannya itu duduk di belakang senengannya. Ya. Nyaman. Nyaman. Nah, nanti waktu kelompok, nah, kalau kelompok nanti agak ke tengah atau ke depan ya, Fatma ya. Maunya sebangku sama saya terus ya, Pak. Di kota itu usahanya apa kira-kira menurut Fatma? Kalau di kota biasanya kalau tetangga saya itu ada yang jadi kuli bangunan, Pak. Nah, itu di kota ada kuli juga tapi tidak sekolah. Kalau di kota ada apa lagi? Pabrik. Ada pabrik. Pabrik itu Bang. ada bank. Nah, bank saku. Nah, nah, Di kota ada mall, Pak. ada mall, ada pusat perbelanjaan, ada kantor polisi. Sopyan mau jadi polisi? Kantor polisi di desa ada, Pak. Ya, mau jadi polisi enggak? Mau. Kalau mau jadi polisi nanti bisa. Kalau ditugaskan di kota, ya jadi nanti anak-anak jalanan seperti tadi itu ditertibkan. Nah, itu ya. Baiklah, anak-anakku sekalian. Nah, ini kemudian menurut umur, ya. Jadi komposisi penduduk itu bisa dilihat dari umurnya. Ada yang produktif, ada umur atau usia yang belum produktif, ada yang usia tidak produktif. Kalau gambar satu yang sedang sekolah tadi. Warahmatullah. Salah, masuk Ruli, gabung. Kalau anak yang sedang sekolah di SD tadi produktif tidak ya? Belum, Pak. Nah, belum karena masih sekolah. Boleh. Nah, kalau Di tugasnya bawah sekolah. 17 tahun. Iya, kalau tugasnya sekolah itu apa ya tugasnya ya? Belajar. Belajar ya. Jangan kerja dulu. Nanti kalau kerja dulu buka TI di Bangkas ini tahu duit malah malas belajar ya. Nah, ini di sini. Ini penyakitnya anak-anak kita. Jangan ikuti ya. Jangan ikuti anak-anak yang tidak sekolah. Iya, Pak. Ya, Bapak. Ya, kemudian menurut jenis kelamin. Nah, komposisinya di sini kita dapat mencari rasio jenis kelaminnya. Nanti berdasarkan data jumlah penduduk. Ada penduduk perempuan berapa, laki-lakinya berapa, totalnya berapa. Nanti kita bisa mencari rasionya, ya. Kemudian berikutnya, Katanya Pak. Ya silahkan. Rasio itu apa Pak? Nah ini ada rasio jenis kelamin. Nah, rasio ini seperti apa ini ya? Adanya bandingan. Iya, ya siapa tadi? Pinter ya, Sri ya.
perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki. Nah, berarti kita Jenis siap. kelamin atau gender ya, Pak? Iya, betul. Memang Zuhro ini memang update ya. Ya. Siswa Oke, berarti siap anak-anakku? Ada yang ditanya Siap. lagi sebelum kita buat kelompok? Sudah, Pak. Dah. Nah, Jelas. ya. Nah, ini nanti gambarannya, anak-anak sekalian. Gambarannya yaitu ada pada data, ada laki-laki tahun sekian sampai sekian, perempuan tahun sekian sampai sekian, jumlahnya sekian. Nanti anak-anakku bisa melihat, siapa tahu nanti kalian bisa jadi pegawai kependudukan atau jadi menteri dalam negeri ya. Amin. Nah, baiklah, ini LKPD-nya. Mungkin sebelum kita ke LKPD, anak-anak sekalian, kita buat kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Sopyan dan Norma. Ya, Ya. Pak. Siap. Nah, catat Sopyan dan Norma. 1. Kelompok 2, Fatma dan Zuhro. Iya, Pak. Kelompok 3, Wahyu dan Ulfa. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 4, Sohati dan Ruli. Ya, Pak. Ya, Siap. Siap. kelompok 5, Yuyun dan Sri Karsini. Iya, Pak. Iya, Ah, Jadi silahkan berdasarkan LKPD ini, ya, berdasarkan LKPD ini, kalian harus bisa menggali masalah apa, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau ada pertanyaan langsung saja nanti ditanyakan kepada saya, kepada Bapak langsung. Nah, ini materinya sudah tadi. Kemudian ini daftar pertanyaannya. Ini yang kelompok. Baiklah anak-anakku, ini kalau yang pertama ini tadi sudah Bapak pancing, Bapak beri pertanyaan, kalian ternyata sudah jawab apa sikap kamu terhadap masalah ini, berarti sekolah terus gitu ya. Iya, Sekolah Pak. yang tinggi, bagaimana upayanya menyelesaikan masalah ini? Saya tidak boleh bekerja dulu seperti tadi ya. Nah, Iya. sekarang kegiatan pertama, diskusikan di kelompok kalian ya. Mengapa tingkat pendidikan sebagian penduduk Indonesia masih rendah? Dan kedua, tunjukkan ide dan gagasan bagaimana caranya. Ada 2 kolom anak-anakku sekalian. Kolom pertama nanti tingkat pendidikan secara geografis, tadi dilihat di kota, di desa gitu ya. Kemudian rendah tingkat pendidikannya secara aspek ekonomi, kenapa kok tidak sekolah gitu ya. Kemudian sosialnya, keadaan di desa itu bagaimana, tingkat pendidikan di desa bagaimana, di kota bagaimana gitu ya. Kemudian juga berhubungan dengan budayanya, budaya di kota dan di desa berkaitan dengan tingkat pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak berikan waktu untuk diskusi 5 menit, cukup ya? Cukup ya, Bapak rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, Pak. Cukup ya. Oke. 5 menit sudah berlalu. 30 menit kemudian. Nah, anak-anakku sekalian sudah siap untuk diskusi antar kelompok? Nah, Iya, Pak. ya. Belum. Don mana Don jadi. Kelompok Siap. saya mana? Siap, Si Don siap. mana si Don? Siap. Ayo. Pak Guru, saya permisi dulu Ya, Mau kemana? ke belakang. ya. Fatma. 2 menit Iya. saja. Udah. Nah,
Ayo maju Bu Norma. Bu. Ayo, nanti Ayo, Don. presentasinya nanti. Ini kita belum. diskusi dulu antar kelompok. Diskusi Ya. dulu. Nah, yang 5 menit tadi kan sudah diskusi sesama kelompoknya. Nah, sekarang diskusi antar kelompok. Kira-kira kelompok 1 siap? Nanti kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Siap ya? Kelompok 1, Sofyan, Norma, nanti ditanggapi oleh kelompok 2, Fatma dan Zuhro. Menurut kelompok 1, nah aspek geografis ini bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan ini menurut kelompok 1 apa? Geografis, misalnya contohnya tadi di desa sama di kota. Ya. Di desa, geografisnya di desa mungkin fasilitas bisa ya Pak? Ya. Bisa, ya. Fasilitas bisa dibandingkan sama yang di kota, bisa menyebabkan tingkat rendahnya pendidikan antara di kota sama di desa. Ya, 1 fasilitas, ya, akses geografis juga bisa. Ya. Geografisnya terlalu ada di pedesaan yang terlalu terpencil atau gitu ya, Don. Don Sofyan. Iya, Nor. Sekolahnya, Nor. Sekolahnya jauh. Sekolahnya jauh, Pak. Itu yang dibandingkan sama yang kota semuanya serba dekat. Harus nyebrang sungai, jadi itu ya. Nggak mau Bisa sekolah. menyebabkan tingkat pendidikan. Iya, pinter kelompok 1. Iya. Ya, nanti didokumentasikan ya untuk hasil diskusi kelompoknya, ditulis nanti dipresentasikan. Kemudian tanggapannya gimana dari kelompok 2? Ada tanggapan tidak? Menambahkan, Pak. Silakan kelompok 2. Ya, saya setuju sih dengan pendapat dari kelompok 1 tadi, Pak. Kemudian secara geografis juga kan pasti dilihat keadaan wilayahnya. Jadi kalau di desa itu masih dibilang penduduknya itu ini Pak, maksudnya tidak terlalu fokus ke pendidikan. Jadi lebih mengutamakan pekerjaan. Iya. Ini masuk ke ekonomi mungkin Pak ya? Sosial itu, Bu. Oh, sosial ya. Terlalu bersemangat ini. Iya, meloncat langsung ini. Langsung meloncat. Bagus. Tapi bagus. Sarapratnya berarti Pak ya, karena tadi kan dikatakan ini geografis, sarana dan prasarana, infrastruktur. Iya. Infrastrukturnya, jalannya biasanya menuju ke desa itu kan kurang begitu bagus, Pak. Ya. Terima kasih kelompok 2. Pak, tanya. Ya, Ruli. Aspek geografis itu contohnya apa aja ya Pak ya? Nah, ini satu teman kalian yang bertanya ya. Letak realnya di lapangan Pak itu. Nah, letak yang real lain nyatanya di. Ya, yang lain nanti juga bisa ya. Ini ya. Geografis ini bisa dilihat dari letak fisik di permukaan bumi. Ya, seperti di kota ada pegunungan, seperti kelompok 1 tadi. Di pelosok jauh itu ya. Pegunungan. Nah, ada pegunungan, ada bukit-bukit, ya kan? Tadi. Nah, sekolahnya juga jauh. Nah, jadi penduduknya karena jarang, nah sekolahnya jauh, tingkat pendidikannya ini agak rendah. Jadi geografis ini dipengaruhi oleh faktor alam, keadaan fisik suatu daerah di permukaan bumi. Mungkin ada ya di pelosok pinggir gunung, pelosok pinggir laut. Nah, itu ya. Silahkan. Bentar. Tapi nggak semua desa yang seperti itu anaknya tidak semangat belajar, kan masih juga banyak anak dari desa yang pergi ke kota untuk mencari ilmu seperti itu. Iya. Karena kan sekarang banyak secara umum ya. Ulfa kelompok berapa ya?
Lupa saya lupa berapa. Ulfa itu di kelompok 3. Nah, Tidak diakui sama kelompoknya saya. Kelompok 4 sama Ulfa sama Ruli mungkin Pak Guru. ya Sama yang Pak- sama kelompok Pak lain, Yu. kelompok lain Tulis sering ke Nah. belakang itu Pak. Jadi meninggalkan untuk kelompoknya itu. ya aspek geografi cukup ya, nanti Ya. tuliskan dalam tabel. Sekarang ekonomi. Aspek ekonomi silahkan Kelompok 2. kelompok Dua. 4. Kelompok 4 itu Suhati sama Ruli. Ya. Sih kamu yang jawab sih. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau dari segi ekonomi itu penyebab rendahnya tingkat pendidikan karena di desa itu, ini desa ya Pak? Ekonomi. Bu. Ekonomi. Ekonomi ya. Suhati. Karena ekonomi itu ya banyak masyarakat di Indonesia itu masih ekonominya masih rendah Pak. Jadi kadang mereka lebih fokus, orang tuanya tuh yang penting kerja. Jadi supaya kadang anak masih kecil itu disuruh kerja supaya bisa menambah pendapatan keluarga. Jadi mereka tidak memikir untuk menyekolahkan anak, tapi gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan Pak. Iya, pinter kelompok 4 ya. Menambahkan Pak. Ya, ini Mungkin aktif kalau kelompok 4. untuk aspek ekonomi mungkin kan untuk sekarang ini biaya sekolah kan mahal Pak. Ya. Makanya untuk kebanyakan orang yang ekonominya di tingkat bawah mending bekerja daripada sekolah. Makanya aspek ekonomi bisa menyebabkan rendah tingkat pendidikan karena untuk membiayai hidupnya saja sulit apalagi untuk sekolah. Iya, pinter. Dapat 2 atau 3 poin tadi ya. Karena pendapatan rendah, jadi tingkat pendidikannya rendah itu ya. Karena biaya pendidikan sekarang mahal gitu ya. Baik, untuk yang sosial kelompok 1 sudah ya. Bapak lupa. Kelompok 5. Yuyun Ya, dan Kang Pak. Sini. Iya, kalau faktor aspek geografisnya itu Pak jauh sekolahnya. Oh ya, Terus maaf. Sosial. Kelompok 5 sosial ya. Sosial ya. Sosial. Ya. Oh iya. Sama Sri aja Pak. Ya, mana Sri? Tadi diskusi ndak? Bapak lirik-lirik tadi ndak diskusi kelihatannya kelompoknya. Iya, tadi Nah. Main HP Pak. Gosip Pak, gosip. Ayo, Sri. Ngechat pacarnya. Sosial. Sosial itu ya. Nah, kalau kelompok 5 belum dapat, kelompok lain boleh. saya Pak. Ya, Sopyan kelompok 1 ya. Wahyu, Wahyu, Ya, Pak. Wahyu Pak. Wahyu. Kelompok 5 Pak. Wahyu kelompok 3. Yo Wahyu, ini anak yang Peserta didik pintar. Ini. teladan Pak, paling pintar. Ya, Wahyu. Kalau dilihat dari legi sosial Pak, anak-anak itu lebih baik segera dinikahkan saja Pak. Kalau kaitan itu kita Wahyu pengen masih nikah Pak Wahyu. kita masih dengar pernikahan dini. Nah, ini penyakitnya di masyarakat kita. Jangan mau ya untuk yang cewek-cewek dinikahkan dini ya. Sekolah dulu. Zuhro Iya, jadi Pak. Wahyu Pak Zuhro mau jadi tutup buku dokter. buka terop. Terima kasih. Nanti untuk kelompok 5 karena belum aktif. Udah nanti- Pak, saya udah Ya, kelompok ya. 5. Saja coba kelompok 5 masih Iya, sosial. jadi dari aspek sosial karena faktor lingkungan sekitar masyarakat. Iya, lingkungannya itu contohnya gimana ya? Misalkan di lingkungannya banyak anak-anak putus sekolah atau orang tuanya
tidak sekolah dulu, jadi anaknya juga tidak sekolah. Iya, iya. Ya, Artinya bagus. pergaulan ya, Bu. Ya, Bu. bagus. Ya. Karena Lingkungan apa? Pergaulan. Pergaulan yang sekarang Pergaulan. ini ya. Teman-teman. Nah, itu nanti dituliskan dalam Teman tabel. sepermainannya. Iya, nanti dipublikasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Kemudian kelompok 2 baru menanggapi tadi ya. Iya, Pak. Oh iya. Iya, baru menanggapi. Lupa, Pak. Iya, sekarang yang Waktunya ganti pelajaran IPA, Pak. oh iya iya, yang budaya Istirahat, Pak budaya. Guru. Sampai titik ya. 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 PR. Nah, waktunya 5 menit lagi. Baiklah, untuk nomor aspek kelima, aspek keempat, yaitu budaya, itu tentang budaya masyarakat kita yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan. Seperti perempuan itu ujung-ujungnya juga di dapur, di sumur, di Kasur. Nah, sekarang jangan mau ya anak-anak perempuan ya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, nanti kolom 2 dan kolom berikutnya itu dikerjakan di rumah ya. Baiklah, untuk pembelajaran ini kita nah ini kompetensinya ini jadi PR di rumah ya anak-anak ya. Yang tadi tugas kelompok ya, yang tadi tugas kelompok, yang ini tugas individu. Jadi ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya. Ada yang ditanya? Udah paham, Pak. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang pinter. Ya, mukanya Sama-sama, Pak. ya, mukanya Sama-sama, masih Pak. ceria. Jadi kita simpulkan pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana komposisi penduduk yang di Indonesia umumnya dari aspek geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk besok ya kita lanjutkan di cara mengatasinya ya, cara meningkatkan partisipasinya. Baiklah anak-anak sekalian, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan untuk pertemuan berikutnya. Siap anak-anakku sekalian? Siap, Pak. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku ya. Semangat. Pak Guru. Teng 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 teng. Selamat Pak Subedi, aman. Bapak Ibu, saya stop share-nya nggih. Nggih.